Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hikmatul Maula dari kelas KPI 3C. Saya di sini akan sedikit membahas materi yang pernah saya presentasikan di kelas KPI 3C mata kuliah filsafat. Materinya itu tentang otoritas makna, siapa yang berhak menafsirkan dakwah. Nah, sebelumnya otoritas itu apa sih? Jadi otoritas itu orang yang punya wewenang atau hak, kemampuan untuk menjelaskan maksud pesan dari dakwah tersebut. Nah, agar tidak ada salah paham. Nah, siapa aja sih orang yang berhak menafsirkan dakwah? Yang pertama itu ada para ulama. Kenapa para ulama? Ya karena para ulama itu mereka ilmunya sudah sangat mendalam, apalagi ilmu agama, ilmu hadis, dan ilmu agama lainnya. Ya, jadi otomatis tafsirnya itu lebih dapat dipercaya sama semua orang, beda dengan kita, beda dengan orang awam. Karena kan orang awam atau orang seperti kita itu masih dalam tahapan proses ya, jadi tafsirannya itu sepertinya agak susah dapat dipercaya sama semua orang ya. Terus selanjutnya itu ada para mubalik atau juru dakwah, mereka yang telah menyampaikan pesan dakwah kepada masyarakat yang dilandasi dengan Al-Quran dan hadis gitu. Jadi intinya nggak semua orang itu bisa menafsirkan dakwah, butuh ilmu yang mendalam. Tentang tantangan relativisme ini suatu pandangan bahwa semua kebenaran itu dianggap relatif, tergantung sudut pandang masing-masing tapinya. Nah, pasti itu pasti ada dampaknya. Dampaknya itu pasti agama itu bakal dianggap nggak punya kebenaran yang sesungguhnya, nggak punya kebenaran yang pasti gitu ya, karena kan tergantung sudut pandang masing-masing gitu. Contoh sederhananya, misalkan aku itu sudut pandang tentang sholat nih ya. Sholat itu nggak wajib menurut aku. Yang penting kita itu jadi orang baik. Yang penting kita itu niat baik ya. Jadi setelah aku mau sholat atau enggak ya, karena pandangan aku tentang sholat itu nggak wajib. Yang penting kita itu menjadi pribadi yang baik. Kita itu menjadi versi yang baik gitu, menjadi orang yang baik ya. Jadi setelah aku mau sholat atau enggak ya, yang penting intinya aku tuh jadi orang baik gitu loh, gitu. Tantangan fundamentalisme ini suatu sikap beragama yang sangat kaku, yang dimana merasa bahwa penyampaian sendiri itu yang paling benar, tidak salah. Pokoknya penyampaian sendiri itu dianggap paling benar, tidak mau salah. Nah, tantangan fundamentalisme ini menjadi suatu tantangan dalam berdakwah ya, karena kan agama yang sesungguhnya itu seharusnya kita itu saling menghargai, harus disampaikan dengan hikmah, dengan lemah lembut gitu ya kan. Nah, contohnya misalkan perbedaan madhab. Ada seseorang yang berkata, ada ya seorang yang bilang kalau misalkan cara ibadahnya enggak sesuai dengan kelompok kami, berarti itu salah gitu ya. Karena kan kembali lagi dengan awal, fundamentalisme ini suatu sikap agama yang dimana ngerasa bahwa penyampaian sendiri itu yang paling benar, dia itu nggak mau disalahin, pokoknya mau dibenarin gitu. Ya, mungkin sekian dari pemaparan materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.